Iya, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang firman Tuhan yang saya beri tema menjadi saksi Kristus. Seperti yang kita tahu, hari-hari ini mungkin ada banyak kasus, khususnya di bidang hukum yang ada di negara kita yang sedang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita tahu bersama mengikuti ya, jadi ada suatu waktu kami dari airport dan naik taksi untuk sampai di rumah, dan selama perjalanan supir taksinya bilang seperti ini, aduh saya setiap hari deg-degan terus menunggu kabar hasil dari ada kasus hukum yang sedang heboh, saudara. Setiap hari dia pengen lihat, karena penasaran, saudara. Dan kemudian yang kita tahu bersama, memang kasusnya kemudian hari ini ada saksi, hari ini juga ada saksi, kemudian ada saksi yang lain lagi. Dan kalau kita tahu bersama bahwa di kasus-kasus hukum yang sering ada orang yang bersaksi, dia saksinya benar. Tapi ada orang yang bersaksi karena memang dibayar, jadi memang dia saksi sesuai dengan bayarannya. Tapi ada orang yang, saudara, yang dia memang tidak tahu menahu, kemudian terseret dalam kasus itu. Jadi dia bersaksi antara iya dan tiada, saudara. Jadi dia tahu tapi dia tidak terlalu tahu, tapi kemudian terseret, saudara. Dan sehingga dia ada ketakutan yang luar biasa. Dia mau bicara apa? Yang dia tahu kebenarannya, tapi yang dia takut nanti terseret. Jadi kemudian dia bisa jadi abu-abu. Dan yang kita tahu bersama bahwa kalau dalam pengadilan, dalam kasus-kasus peradilan itu, saudara, seorang yang menjadi saksi, yang berani menjadi saksi, yang bersedia menjadi saksi adalah orang yang disumpah. Jadi dia tidak bisa bohong, bahkan dipakai alat juga untuk mendeteksi kebohongan. Kalau dia agama Kristen atau bukan agama Kristen, semua mereka disumpah, bahkan ditaruh di atas kepalanya tanda persetujuan dengan kitab suci yang mereka percayai, sehingga mereka berani bersumpah bahwa mereka akan bersaksi seperti hasil atau kenyataan yang sebenar-benarnya, kejadian, bukti sebenar-benarnya, tidak ditambah, tidak dikurang sedikit pun. Karena saksi itu juga akan menjadi berbahaya, karena bisa saja dari saksi kemudian dia naik level menjadi tersangka, karena dari kesaksiannya kemudian dari pihak kepolisian bisa menarik kesimpulan-kesimpulan yang memancing kemudian orang yang tadinya menjadi saksi, kemudian karena dia tidak bersaksi dengan benar, justru dia akan kena pasal bahwa tidak berkata jujur, jadi bersaksi dusta, saudara, yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Sebab itu kalau berkata tema ini menjadi saksi Kristus, artinya bahwa Kristus itu harus nyata dalam hidup kita. Kristus itu kita harus tahu benar. Tidak mungkin kita menjadi saksi Kristus kalau kita tidak tahu siapa Yesus itu, siapa Kristus yang adalah diurapi, siapa Tuhan kita. Sebab itu menjadi Kristen tidak secara otomatis kita menjadi saksi Kristus. Tapi ketika kita menjadi Kristen dan mengikuti Yesus, firman Allah berkata bahwa, yang kita tahu selalu ayat yang berkata bahwa aku akan menjadikan, making you, akan menjadikan engkau saksiku yang hidup. Bukan lagi penjala ikan, tapi penjala manusia. Itu yang Tuhan katakan. Sebab itu saya selalu yakin orang Kristen yang mengasihi Tuhan, suatu waktu kita akan dibawa sampai mengalami Tuhan, dan kita akan menjadi saksi dari apa yang kita alami secara pribadi bersama dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat yang ingin saya bacakan, saudara. Bagaimana untuk kita menjadi saksi Tuhan? Yang pertama, firman Allah berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ketika ia mengatakan, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Saudara, jadi firman Allah berkata bahwa
sangat jelas dikatakan bahwa kita harus dengar, kemudian kita harus lihat dengan mata kita sendiri. Dan setelah itu kita bisa menjadi saksi Tuhan dari apa yang telah bahkan kita raba. Dan dengan tangan kita tentang firman hidup itu. Jadi satu-satu saya akan bahas. Yang pertama, kita dengar. Saudara, kalau kita baca dalam firman Allah, orang yang buta, saudara, ketika dia mendengar kayaknya Yesus lewat. Karena dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa mendengarkan. Ada orang mungkin panggil nama Yesus, ada orang bilang, oh itu Yesus mau lewat, Yesus lewat. Dia nggak tahu Yesus di mana, tapi dia memberanikan diri dengan suara lantang, nggak tahu di depan atau di belakang, di kiri kanan. Dia teriak sekeras-kerasnya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, karena apa? Karena dia, saudara, tidak melihat dengan mata jasmani, tapi dia bisa melihat dengan mata iman. Saudaraku, karena firman Allah berkata bahwa apa yang kita dengar, kemudian itu akan masuk ke dalam hati kita, ke dalam hidup kita. Dan itu yang akan menjadi rema, menjadi sesuatu. Bahwa kita bukan hanya mengikuti Yesus karena kita tahu firman. Firman jika tidak dihidupi hanya akan menjadi pro kontra. Kita debat sana, debat sini. Saudara, hanya untuk menyerang orang sana, menyerang kalangan sana, menyerang agama yang lain. Saudara, menyerang gereja yang lain, menyerang mungkin teman kita, musuh kita, lewat status WhatsApp, lewat status Facebook, lewat Instagram, hanya untuk menyerang orang-orang yang kita tahu ini firman buat mereka. Seperti itu, saudara. Karena firman hanya jadi pengetahuan, itu tidak akan membuat kita melihat Kristus. Setuju? Boleh katakan amin. Sebab itu saudaraku yang kekasih, setiap hari, setiap kita baca firman, ada orang yang, oh ya saya hafal, saya baca setiap hari, saya kejar. Betul, nggak apa-apa. Berapa pasal? 5 pasal. Tapi jangan hanya sampai dikejar, saudara. Karena satu ayat saja, satu pasal saja, satu kalimat saja yang kita baca dan kita benar-benar ingat, aduh Tuhan, iya benar ini buat aku ya. Aduh benar, sepanjang hari kita renungkan, siang dan malam. Aduh benar ya, besok lagi. Itu akan mengubahkan kehidupan kita. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita dengar tentang Yesus, apa yang kita dengar tentang firman Allah, saudara, itu yang akan kemudian kita ceritakan kepada orang lain, yang akan kita beritakan kepada banyak orang. Dikatakan yang kedua, yang telah kami lihat dengan mata kami. Jadi yang pertama, saksi itu kita harus benar-benar yakin, saudara, bahwa benar Yesus itu penebus, Yesus itu mati buat saya, dia juru selamat. Dan itu keyakinan itu yang harus membuat kita kokoh, saudara. Sebab itu ada banyak orang, kalau saudara lihat di media sosial, ada banyak orang yang tadinya dicinta Tuhan, public figure, mungkin artis dan yang lain. Tapi kemudian mereka bisa berkata bahwa Yesus bukan satu-satunya jalan. Lo tadinya cinta Tuhan, tadinya luar biasa. Tapi karena ada pengetahuan ini, ada pemahaman lain, dengar yang lain, dengar berita-berita yang kita tidak punya dasar fondasi yang kuat tentang firman Allah. Sehingga ketika kita tidak dengar yang benar atau salah dengar, saudara, itu kalau tidak sungguh-sungguh dalam hati kita, saudara, mengenal Yesus dengan hati kita, kita mudah terombang-ambing. Sehingga ada banyak orang yang kemudian tadinya dia sangat cinta Tuhan luar biasa, tapi kemudian, oh berarti bukan hanya Yesus yang menyelamatkan, ada banyak yang lain yang bisa menyelamatkan. Saudara, ini sangat menyedihkan ya. Saya mengikuti beberapa tayangan dari podcast-podcast yang orang-orang yang tadinya cinta Tuhan, tapi kemudian sudah mulai berani berkata bahwa He is not the only one. Dia bukan satu-satunya yang menyelamatkan. Saudara, karena firman itu hanya jadi pengetahuan. Otak kita ini tidak bisa menampung semua tentang firman Allah ini. Otak kita ini kecil. Sedangkan Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi. Yang setuju boleh katakan amin. Tidak bisa kita tampung kalau kita hanya pakai pola pikir, pengetahuan, kepintaran kita. Saudara, kemarin saya mendengarkan podcast dari seorang yang tadinya cinta Tuhan juga. Dan kemudian mereka mulai berkata bahwa oh ya, dirinya ini bisa berpindah berbagai-bagai kepercayaan.
Hari ini saya agama ini, besok saya agama lain, hanya karena ingin mengetahui, ada wawasan. Saudara, saya percaya bahwa semua agama yang ada itu baik. Tapi kita pribadi harus memiliki satu keyakinan bahwa agama itu hanya membuat orang itu tahu, sadar ada dosa, kita perlu Tuhan. Tidak ada kekacauan. Agama, A dan gama membuat kita datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, baik daripada orang yang tidak memiliki agama. Tapi Yesus tidak pernah membawa agama, Dia membawa kehidupan. Setuju, boleh katakan amin. Sebab itu arti agama Kristen, Christian, artinya kita mengikuti Yesus, kita menjadi followersnya, dan kemudian Yesus di depan, pola hidupnya dia kita ciplak. Itu salah satu arti pengikut Kristus. Jadi Yesus tidak sedang membawa agama. Agama dipakai oleh Tuhan, gereja Tuhan, atau agama itu dipakai untuk suatu bangsa tidak menjadi kacau, saling menghormati satu dengan yang lain. Sebab itu saya percaya bahwa tidak boleh kita menjelekkan agama orang lain, karena kita juga tidak mau orang menjelekkan agama kita. Sekalipun saya tahu di Kristen kita pasti akan mengampuni, kita pasti akan cukup dewasa, tapi kan sangat tidak bijak kalau kita menghakimi agama orang lain, menjelekkan agama orang lain. Karena semua orang diberi kebebasan di Indonesia untuk menganut agama apa saja. Yang kita tahu ada 5, dan salah satunya Kristen. Kristen Protestan, Kristen dan Katolik. Kita sama, saudara. Dan kita tidak punya kapasitas untuk menghakimi orang lain, bahkan orang yang beda denominasi. Saudara, karena Tuhan bilang kita perlu saja mengaplikasikan firman Allah dalam hidup kita. Setuju, boleh katakan amin. Yang Tuhan suruh justru kita menjadi berkat kepada orang lain, menjadi berkat kepada agama yang lain. Tapi yang saya garis bawahi bahwa Yesus tidak sedang membawa agama. Karena agama hanya membuat kita, jadi nggak enak ya kalau nggak ibadah, jadi nggak enak ya kalau, tapi bukan comes from our heart. Kalau datang dari sini, engkau tahu Yesus hidup, engkau alami Yesus hidup, saudara, apapun penderitaan, apapun kesulitan, Anda akan tetap mengikuti Yesus. Karena kita dengar setiap hari firman Allah dan kita alami. Sebab itu yang kedua dikatakan seperti ini, bahwa dia katakan bahwa yang telah kami lihat dengan mata kami. Artinya nyata Yesus itu. Setuju, boleh katakan amin. Sebab itu ada firman Allah berkata bahwa kecaplah dan lihatlah. Kalau Anda tidak pernah mengecap kebaikan Tuhan, tidak pernah merasakan pertolongan Tuhan sekecil apapun, apa yang kita bagikan kepada orang lain? Sebab itu ada orang yang menjadi ateis karena dia merasa tidak ada Tuhan. Dia merasa bahwa semua alam tiba-tiba ada, saudara. Dan hari-hari ini kita perlu berhati-hati karena generasi yang ada, generasi anak muda, remaja yang ada pada momen yang terus bergulir pada saat ini adalah generasi yang mereka sangat kritis dengan satu keyakinan atau agama. Mereka semua pakai pola pikir suatu generasi yang baru, sungkan kepada orang, punya prinsip tapi tidak berani menyatakan karena nggak enak sama orang, saudara. Menghargai pertemanan jauh lebih tinggi daripada prinsip hidup, khususnya keimanan kita di dalam Yesus. Sebab itu kita perlu banyak berdoa, kita perlu minta selalu hikmat Tuhan. Karena kalau anak-anak kita, generasi kita, setiap orang tidak mengalami Yesus, dia tidak akan punya kekuatan untuk cerita who is Jesus. Setuju, boleh katakan amin. Kalau saya hanya Kristen dari dulu, saya nggak tahu buat apa ikut Yesus, buat apa ke gereja, buat apa harus sungguh-sungguh. Sebab itu pada zaman dulu ya udah, rame-rame doang ya ke gereja, sekolah minggu, gitu ya, hafal ayat Alkitab, wah seru-seruan, makan bareng, ibadah dan yang lain. Hanya sebatas itu. Saya punya agama. Agama apa? Kristen. Beda ketika saya mengalami Yesus, mengalami ketika di titik-titik terendah dia tolong. Di situ saya lihat Yesus. Saya tidak lihat secara fisik, tapi saya bisa merasakan dia ada. Saya bisa merasakan, kita bisa merasakan dia tolong kita, dia buka jalan kita, dia kuatkan kita, dia angkat kita, dia mampukan kita saat kita ingin menyerah. Alami Yesus.
Kita raba dengan tangan kita. Seperti Thomas, dia bilang seperti ini, aku tidak akan percaya sampai aku mencucukkan tanganku ke lubang di mana lambungnya itu Yesus, ada lubangnya, dan tangannya yang berlubang paku. Padahal Thomas adalah murid Yesus, saudara. Dan generasi seperti ini, orang-orang seperti Thomas ini ada banyak sekali. Mereka tidak pernah akan percaya Yesus kalau mereka tidak melihat, mereka tidak raba. Kemarin saya habis pelayanan dan kemudian saya dengar kesaksian, diceritakan ke suami saya ya. Dikatakan ada suatu waktu kami, waktu saya sedang sakit, terus kemudian di sekeliling perumahan, ada satu keluarga yang dalam keadaan sulit dan kemudian sakit, sedangkan saya lagi sakit. Kemudian tiba-tiba kami juga perlu sekali banyak uang pada saat itu karena berobat ya. Tapi kemudian ada tetangga yang sakit dan kemudian diharuskan dibawa ke rumah sakit, satu rumah sakit yang besar di Kobejeruk, karena bingung mau kemana, kayaknya mesti ke situ, biasanya ke situ. Kemudian mesti jemput dengan mobil, saya lupa ambulans atau apa ya, pokoknya kita jemput, kita bawa di MRI, dicek semua karena sudah pingsan, saudara. Dan kemudian ada tetangga yang merupakan teman dari keluarga itu juga dilihat, oh itu siapa ya, kok maksudnya mau gitu ngebawa sampai ke rumah sakit, diperiksakan, dan kemudian mereka bilang, oh itu suaminya hamba Tuhan, itu pendeta. Oh gitu. Sedangkan orang yang lihat ini, dia tidak terlalu percaya Yesus, jadinya jauh lah gitu ya, Kristen tapi jauh lah, pokoknya susah untuk diinjili, susah untuk benar-benar datang kepada Tuhan, saudara. Tapi saudara tahu, kuasa Tuhan luar biasa. Kemudian dia lihat itu, dia lihat, oh dia dijamah hatinya, kok ada orang yang mau nolong ya, gitu. Dan ditanya, itu siapa? Oh itu hamba Tuhan, gitu. Singkat kesaksian, suatu waktu dia mengalami masalah yang besar sekali, dan akhirnya di situ dia mengalami Yesus. Dia ingat bahwa masih ada pertolongan, Yesus itu hidup. Bapak ibu saudara, kalau orang ini tidak alami Yesus, mau disaksiin sama teman-temannya, nggak akan pernah mental terus sama hidup kita. Kita perlu mengalami Yesus, saudara. Dan apa yang firman Allah berkata, kalau kita telah raba, dan yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba, itu yang kita akan saksikan. Dia bilang, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Dikatakan bahwa jadi firman itu benar-benar hidup, diraba, saudara. Jadi bukan hanya lagi pengetahuan, bukan lagi oh hebat, saudara. Belajar firman Tuhan perlu. Saya sekolah teologi ya, dan saya pelajari sampai hari ini, bukan hanya karena sekolah doang. Saya pelajari sampai setiap dapat firman Tuhan, rasanya dapat harta yang luar biasa. Bukan untuk serang orang, harus mengoreksi kita. Setuju, boleh katakan amin. Karena kalau firman Allah itu hidup, firman Allah ini mati, saudara ya, kalau hanya huruf. Saudara, kita bakar handphone ini atau jatuh atau error, itu saudara, ada firman Allah itu tidak ada kuasanya, tapi itu akan berkuasa ketika saya masih ingat dalam 1 Yohanes, saya ingat 1 ayat 1 sampai 3. Oh firman Allah itu biarpun ini udah hancur misalnya, biarpun Alkitab dibakar orang, tapi kita ingat, oh firman Allah berkata, Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita bisa menghidupi itu. Sebab itu pada suatu waktu di China, waktu awal kekristenan itu masuk, ada banyak orang-orang yang disesah, dibunuh. Ada orang-orang yang mengalami disiksa luar biasa, tidak boleh masuk Alkitab. Yang ketahuan ada Alkitab masuk itu kemudian menghadapi hukuman-hukuman yang sadis. Dan ketika ada bisa masuk satu Alkitab itu dirobek satu lembar dibagi kepada orang-orang yang di bawah tanah. Itu dapat satu lembar dicium-cium, saudara. Hari ini Alkitab sudah tidak ada orang yang cari secara fisik. Bahkan saudara sudah ada di handphone. Holy gadget aja susah sekali punya waktu untuk baca dan berpikir itu hanya kalimat-kalimat yang mati. Alkitab mencatat bahwa firman itu harus kita raba, hidup dalam hidup kita. Dan firman Allah berkata, itulah yang akan kami tuliskan kepadamu. Setuju, boleh katakan amin. Sehingga saudaraku yang kekasih, ayat selanjutnya 2 Korintus 3 ayat 3, itu yang akan dituliskan apa? 2 Korintus 3 ayat 3, karena telah ternyata, dia artinya oh jadinya ini gitu, ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Jadi yang ditulis tadi kemudian ditulis dalam hidup kita.
dan kita menjadi tulisan itu yang berjalan. Ternyata kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Jadi saudara, setiap firman yang kita dengar, setiap ketika saudara lagi berdoa dan yang lain, dan Anda baca firman Allah, jangan sepelekan itu, karena firman Allah itu akan masuk ke dalam hidup kita. Saudara, dari setiap pelayanan, dari setiap apapun yang kita dengar, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh Allah yang hidup. Bukan pada loh batu. Bukan kalau pada zaman dulu firman Allah itu ditulis di loh batu, saudara ya, kemudian ditulis. Tapi dikatakan melainkan pada loh daging, yaitu dalam hati manusia. Jadi dalam sini, bukan di sini. Saudara, kita ingat betul. Tapi kalau ini cuma sebagai pengetahuan, saudara bisa menjadi sombong. Waduh, udah tahu firman ya. Waduh, aduh, serang sana serang sini, debat sana. Soalnya makanya saya paling malas banget kalau lihat di sosial media, debat sana debat sini, ayat didebatkan, ayat dilakukan. Kebenaran boleh disampaikan, tapi tidak perlu untuk kita debatkan sampai menjelekkan orang, menjelekkan institusi, menjelekkan agama. Saudara, kadang-kadang itu hanya buat menaikkan followers, menaikkan buat YouTube, dan Anda berdosa kalau sampai motivasinya itu. Bahkan tidak sedikit orang-orang Kristen yang cinta Tuhan ikut debat, hina sana, hina sini. Saudara, itu kan hal-hal yang sangat pribadi sekali. Sebab itu jangan disalahkan ketika ada orang-orang yang kemudian masuk dalam ranah hukum. Karena memang Tuhan tidak suruh untuk kita menjelekkan orang. Tuhan suruh share, bagikan kabar baik, good news. Setuju, boleh katakan amin. Bagikan. Dan firman Allah berkata bahwa kita perlu hikmat. Saudara, kalau baca dalam firman Allah, hikmat itu lebih baik dari kuasa. Artinya saya punya kuasa ketika saya ketemu orang di mall untuk cerita, kamu mau terima Yesus nggak? Kalau nggak, kamu masuk neraka. Tapi itu kuasa, saudara ya. Tetapi saya akan memilih hikmat. Setuju, boleh katakan amin. Hikmatnya apa? Ketika saya ketemu, saya jadikan teman dulu. Dan tidak ada motivasi lain. Biar Kristus yang berbicara, surat ini yang hidup. Kemudian dalam satu waktu kalau udah akrab, udah kenal, kalau dia ada masalah, dia pasti cerita ke kita. Nah, kalau dia beragama lain atau tidak meyakini, saudara tidak boleh memaksakan. Setuju, boleh katakan amin. Cukup kasih Allah yang mengalir lewat hidup kita, lewat perbuatan baik kita, lewat doa-doa kita. Kalau dia perlu untuk, oh ya kayaknya dia perlu untuk didoakan, untuk mungkin mengalami dia lagi masalah, biarkan Tuhan bekerja. Itu namanya hikmat. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab itu banyak orang yang saya lihat, aduh, kayaknya jadi Kristen yang jadi malu banget, saudara. Dikatakan firman Allah bahwa hikmat itu lebih baik daripada kuasa, saudara. Jadi jangan kita berpikir bahwa, oh kita kan luar biasa, iya kan? Dalam Pengkhotbah 9 ayat 13 sampai ke 18 ada satu ayat yang berkata hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Jadi hikmat itu dalam satu terjemahan, hikmat lebih baik daripada kuasa. Jadi kita punya kuasa, misalnya saudara, contoh soal ketika suatu waktu saya diundang di satu tempat dan itu bukan agama Kristen, agama yang lain, dan itu ada petinggi-petinggi di negara ini. Dan saya datang hanya sebagai host, bukan untuk menceritakan tentang Yesus, tapi saya bisa menceritakan tentang kebaikan pertolongan Tuhan. Saya tidak sebutkan nama Yesus. Saya cuma bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan saya. Hati yang gembira adalah obat, saudara. Jadi saya tidak menyalahi aturan yang ada, karena kita berbeda. Setuju, boleh katakan amin. Kalau hari itu saya langsung bilang, oh ibu, bapak-bapak harus terima Yesus, ya kita tidak akan diundang lagi satu. Saya bukan takut tidak diundang, tapi itu kan ada etika, saudara. Ini agama orang, ini ranah orang. Kita perlu mengapresiasi, menghargai, dan itu dijamin oleh hukum. Setuju, boleh katakan amin. Tapi saya percaya lewat hidup saya, lewat statement-statement yang saya cerita, saudara, saya boleh membagikan kabar baik. Bahkan saya ingat ada salah satu petinggi di negara ini pada waktu itu masih berkuasa. Istrinya sempat tanya, bagaimana waktu kamu sembuh dari sakit? Ini petinggi, istrinya.
Karena dia tahu saya sembuh. Bahkan mereka jauh lebih seger ya. Saudara, saya tidak perlu menceritakan, ibu harus terima Yesus. Oh, ini orang hebat di negeri ini, kita harus hargai. Berbeda ketika beliau bertanya dengan pribadi, empat mata, pengen ada orang yang mungkin bukan seperti kita, dan kemudian mereka ingin bertanya tentang Yesus. Kita boleh membagikan, tapi jangan pernah mendiskreditkan agama orang lain. Setuju? Boleh katakan amin. Kita tidak punya kapasitas untuk itu. Sebab itu saudara, kita perlu ada hikmat. Dalam pengkhotbah dikatakan tadi, hikmat itu lebih baik daripada kuasa. Jadi kalau saudara salah bersaksi juga, ya bagaimana kuasa Tuhan ya? Ayat ke-16, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Saudara, jadi salah satu arti terjemahan bahasa Inggris, hikmat lebih baik daripada wisdom, better than power. Padahal kita perlu kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, I give you a power, I haven't given you power. Tapi firman Allah berkata, hikmat itu better, lebih baik daripada kuasa. Setuju? Boleh katakan amin. Jadi kenapa hikmat itu sangat perlu? Contohnya, hikmat lebih baik dari kuasa. Ketika saudara lagi bareng-bareng dengan teman-teman, ada di situ yang nggak tahu Tuhan, ada di situ yang dia juga bukan orang Kristen misalnya. Kita pergi mungkin camping bareng-bareng, naik gunung bareng-bareng, atau holiday bareng-bareng, satu kamar bareng-bareng, dan saudara mulai penyembahan kencang-kencang. Pagi-pagi buta, saudara, jam 4 atau jam 5 saat teduh, berkat pagi saudara ya. Saudara ya, dan saudara putar kencang-kencang, atau saudara penyembahan kencang-kencang, saudara, kira-kira menjadi berkat atau tidak? Orang lagi ngantuk, orang lagi, saya kalau lagi pas bareng ada teman atau siapapun, saya turun tempat tidur pelan-pelan, saya berlutut di bawah pelan-pelan. Kalau boleh penyembahan saya nggak mengganggu dia tidur. Kadang saudara lagi penyembahan, lagi nangis, saya tahan, nangis air mata, saya kebaikan Tuhan dan semuanya, atau ada pergumulan sedang berdoa, saya pelan-pelan karena saya menghargai. Itu tidak mengurangi kuasa Allah. Setuju? Boleh katakan amin. Sebab itu firman Allah berkata bahwa Yesus itu harus menjadi surat dalam hidup kita, dan orang lihat Anda tidak cerita pun kasih Tuhan akan mengalir. Setuju? Boleh katakan amin. Sebab itu saya sangat menjunjung tinggi perbedaan keanekaragaman. Mau dia dari suku mana, mau agama mana, hargai. Suatu waktu saya ketemu dengan seorang yang mereka tugasnya membersihkan toilet di salah satu mall ketika saya selesai ibadah melayani. Pas saya cuman ke kamar mandi, dia bisa bilang gini, oh ibu dari gereja ya? Pertama dia bilang gini, ibu cantik sekali. Oh ya makasih, saya terharu. Terus dia bilang, dia bisa langsung nebak, ibu dari gereja. Padahal gerejanya di lantai sekian, saudara, saya udah di paling di pertokoan. Ibu dari gereja ya? Oh iya. Oh iya, gimana kabar? Saya gitu. Baru ngobrol dikit saya lihat dia udah mau kayak nangis gitu. Saudara, saya tidak perlu bilang gini, ibu mau terima Yesus enggak? Saya peluk dia, nangis dia. Habis nangis saya bilang, bu, semangat ya. Saya percaya Tuhan pasti tolong ibu. Gitu. Saya bilang gitu. Ada orang-orang di situ, jadi saya perlu hikmat juga. Saya tidak tiba-tiba bisa. Roh Kudus bisa membawa seperti itu, kita perlu kepekaan. Tapi saudara, kalau Tuhan tidak suruh, jangan. Iya kan saudara ya? Karena ini kan riskan sekali. Tapi kasih Tuhan yang mengalir itu bisa menjamah orang itu. Besok-besok dia ketemu orang lagi. Karena saya beda kota. Begitu saya pulang ke Jakarta, saya tidak ketemu lagi. Benih itu akan tumbuh. Saya peluk dia, saya doakan dalam hati, Tuhan tolong. Tuhan, saya tidak sebut nama Yesus. Tuhan tolong ibu ya, Tuhan kuatkan. Dia nangis, dia nangis, dia nangis. Ada satu waktu beda lagi, tapi sama di tempat. Tapi dia itu menjaga toilet di tempat umum yang disewa oleh gereja. Jadi ada toiletnya. Dan dia tanya, ibu gimana gitu. Dan dia mulai nangis juga, saya juga bingung. Saya peluk, apa kabar gitu, namanya siapa, shift berapa, saya gitu-gitu. Dan long story short, kemudian karena saya tahu, dia bilang, oh ya saya selalu kok bu jaga kalau ada acara gereja. Oh iya Tuhan memberkati ya. Iya, apa namanya tuh, saya bilang, saya doakan ya Tuhan pasti tolong ibu, semangat, anaknya berapa dan sebagainya, singkatnya.
Saya peluk lagi, dalam hati saya doakan Tuhan Yesus tolong. Dan saya tahu ini hikmat, karena memang dia bilang, oh iya saya sudah sering kok ada lihat-lihat ibadah. Jadi beda banget, tapi saya tidak menjelekkan agamanya. Saya menghargai, oh iya gitu. Sudah, saya bilang, ibu pokoknya sembahyang. Kadang saya bilang gitu, ibu kalau di agama ibu sembahyang, ibu dekat dengan Tuhan. Kan kita tidak boleh memaksakan. Terus suatu waktu, saya KKR lagi di tempat itu. Saya tidak kaget sekali. Saya kaget suatu waktu ketika saya lagi khotbah altar call. Orang yang pertama maju, saya lihat, saya sampai lupa. Setelah selesai ibadah, dia bilang, ibu, saya yang berapa waktu lalu ibu doakan di kamar mandi. Oh, saya kaget. Saya sudah menerima Tuhan. Saudara lihat, tanpa paksa, tanpa mendiskreditkan agama orang lain. Setuju, boleh katakan amin. Saya dan suami kami sering, dan kami punya banyak teman-teman, maaf saudara ya, bapak haji, ustadz, orang-orang di sekeliling perumahan. Bapak haji kadang-kadang kalau kita sudah akrab lewat, ada dia kadang ada sakit kaki apa, Pak ini ada obat Pak, Pak bisa ke dokter bareng yuk Pak. Sampai dia bilang, Pak Pendeta, kalau kan dia suka lewat rumah, dia lewat rumah, mampir Pak gitu kan. Ini Pak Haji saudara, yang pemimpin dari masjid. Maaf saya harus cerita ini saudara. Dia bilang, Pak saya dengar lagu di rumah Bapak, kok hati saya tenang sekali. Saudara lihat, saudara lihat, artinya kita tidak sedang berkata bahwa oh iya agama kita lebih baik. Enggak, biarkan kasih Bapa yang mengalir. Karena saudara lihat pada zaman kerusuhan, saudara, yang korban itu siapa? Ketika ada perang suku, perang agama ya, ras, kemudian ada oh agama ini serang ini, saudara, yang dicari itu orang-orang kulit putih, maaf ya, orang-orang Tionghoa, orang-orang apa, karena mereka tahu ini Kristen ini. Padahal yang serang menyerang orang mana saudara ya, yang kita nggak jelas dari mana, menyerang agama orang lain saudara, saling serang-serangan, tapi yang menjadi korban itu orang-orang yang banyak yang nggak ngikut. Karena saya salah satu juga yang ada ketika masa-masa kerusuhan, berkali-kali kerusuhan, ada di tengah-tengah yang sangat membahayakan. Dan di situ saya tahu bahwa orang Kristen perlu hikmat. Setuju, boleh katakan amin. Ada orang yang dia udah nggak makan berapa waktu, mungkin susah dalam ekonomi, ketika engkau menghina agama mereka, mereka sudah sumbu pendek, nggak pikir lagi yang lain. Karena ada orang mereka sangat menghargai agamanya. Itu perlu ditaruh saudara, karena saya lihat di media sosial semakin banyak orang yang kemudian sangat berani, tapi orangnya nggak ada di Indonesia. Orangnya lari kemana, tapi berani jelekan agama orang lain. Yang korban bisa jadi kita, saudara. Benar nggak saudara? Ini sangat masuk akal, karena kecuali dia berani menyatakan kebenaran ada di Indonesia, lain cerita saudara. Tapi kalau orang yang cerita jelekan agama orang, jelekan hanya lewat online, nggak berani ketemu orang, berarti Anda sedang mengadu domba suatu bangsa, tidak menjadi saksi Kristus. Setuju, boleh katakan amin. Karena kita tinggal di Indonesia, hargai. Tapi kita harus punya prinsip bahwa Kristus the only one, satu-satunya jalan yang menyelamatkan kita. Setuju, boleh katakan amin. Hikmat lebih baik daripada kuasa. Karena saya tahu bahwa kebersamaan kita Indonesia. Anda ke luar negeri tidak ditanya dari agama mana kamu. Engkau ditanya, where are you from? I'm Indonesian. Setuju, boleh katakan amin. Dan pemerintah di dalam kitab Roma dikatakan itu adalah wakil daripada Allah. Sebab itu dicatat, sebab itu tidak percuma pemerintah itu menyandang senjata. Ada hukum. Kita tidak boleh melanggar hukum, karena pemerintah itu dari Allah. Firman Allah berkata, kemudian yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita boleh menjadi saksi Kristus? Yaitu kita mesti diubahkan dulu. Kalau kita tidak diubahkan, apa yang kita cerita? Kita jual obat saudara ya, cerita tapi nggak pernah alami saudara. Firman Allah berkata seperti ini, Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Garis bawahi kata pembaharuan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Hidup kita ini akan dibaharui, diubahkan dari baik, berkenan dan sempurna.
Dan ini kata pembaharuan ketika kita mengalami Tuhan, lahir baru, kemudian terjadi pembaharuan yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi yang terakhir, untuk kita mengalami Tuhan, kita harus diubahkan oleh apa? Kuasa Roh Kudus. Sebab itu Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu akan terjadi ketika kita diubahkan. Kuasa Roh Kudus mengalir dan firman Allah itu teraplikasi dalam hidup kita. Kita rabah hidup, saudara, bukan mati. Dan kemudian kita akan menjadi saksi dimanapun kita berada. Jangan lupa, dikatakan di tengah keluarga, orang-orang terdekat baru keluar lebih jauh lagi. Ada orang yang dia Tuhan luar biasa, untuk Tuhan, tapi tidak pernah punya hati atau waktu untuk keluarga. Jadi mengorbankan keluarga itu juga ada hal yang salah. Setuju? Boleh katakan amin? Karena bagaimana orang-orang di sekeliling kita bisa mengalami Tuhan? Hanya orang di luar dan di rumah tinggal sisa-sisanya, sampah-sampahnya, capek-capeknya. Ada orang yang berani sampai tinggalkan keluarga untuk Injil. Saudara, itu salah kaprah, saudara. Ada seorang hamba Tuhan, dia tinggalkan istrinya. Dia bilang kepada istrinya, "Oh, kamu punya iman ya? Saya tidak tinggalkan uang, saya pergi penginjilan 3 bulan. Oh gitu, dalam hati saya, ini mah error. Benar nggak, saudara? Jadi istrinya diminta untuk beriman, untuk makan hari-hari, tapi suaminya mau bayar harga, dia mau pergi untuk Injil. Alkitab mencatat orang yang tidak merawat hewannya saja dalam kitab Amsal itu lebih buruk, saudara, dari orang yang beriman, dia katakan. Apalagi ini bukan hewan, keluarga. Setuju? Boleh katakan amin? Sebab itu berhati-hati dengan kesibukan tingkat tinggi yang mengorbankan keluarga, mengorbankan hal-hal yang penting dalam hidup kita. Saudara, ada orang yang pagi, siang, malam, Senin sampai Minggu, sudah Senin sampai Senin lagi pelayanan. Itu juga hal yang kurang hikmat, kurang bijak, saudara. Pulang ke rumah sisa-sisa, lemes-lemes, api mudah menyala. Benar nggak, saudara? Sisa berantem, kesel karena udah capek. Kita sudah habis baterai, saudara. Tapi pelayanan nggak berhenti, doa puasa berbulan-bulan. Orang kalau doa puasa, saudara, kadang-kadang kalau nggak kuat ya jangan dipaksakan, saudara. Lebih baik doanya lebih banyak daripada puasa yang banyak tapi kemudian setelah buka puasa emosi karena kurang makan. Orang kalau kurang makan, api mudah meledak, saudara ya. LPG. Jadi ada, kok mama puasa terus tapi marah-marah terus. Oh gitu ya. Ya orang kan nggak makan, jadi rasa lemes, rasa down, tapi sedang berpikir bahwa dia sedang menjadi rohani di hadapan Tuhan. Ada juga orang yang puasa terus, doa terus, nggak pernah turun gunung, saudara. Belajar firman terus, dia pelajari firman, nggak pernah menjadi berkat buat orang lain, nggak pernah bersaksi. Sebab itu kalau ada orang yang malu bersaksi, sebenarnya apa yang kita alami? Setiap hari saudara bangun, dikasih nafas, Tuhan luar biasa. Setuju? Boleh katakan amin? Kita perlu cerita. Kalau kita cerita, saudara, kita akan menjadi pipa bukan gudang. Dan Tuhan akan mencurahkan kuasanya lebih dahsyat, karena dia tahu kita akan menjadi saksi, akan cerita kepada banyak orang. Setuju? Boleh katakan. Boleh saya lihat tangan-tangan terangkat ya, masih bersama dengan saya, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Berapa di antara Bapak Ibu yang rindu untuk mencari saksi? Yang pertama saya katakan tadi bahwa umur berapapun tidak ada standar. Pada zaman dulu kalau saudara baca kisah-kisah sejarah kekristenan, saudara, orang-orang sudah lanjut usia, 2 oma-oma, 3 oma-oma, mereka berdoa, terjadi kebangunan rohani. Jadi tidak melihat, oh ya masih kecil, anak muda, remaja, oh ya ampun orang ya udah rambut putih ya udah 80. Enggak, saudara, kita adalah saksi-saksi Kristus yang luar biasa, saudara. Jadi yang pertama, jangan lupa bahwa kita saksi, harus kita lihat, harus kita alami. Firman itu diraba, hidup setiap hari. Dan kemudian firman itu yang akan mengubahkan kita, sehingga kita akan menjadi saksi yang hidup. Firman itu bukan hal lagi di secara fisik saja. Kita Kristen, pelayanan, oh sibuk, hebat, luar biasa. Tapi orang harus lihat karena tertulis dari loh hati. Dan kemudian kita akan mengalami pembaharuan yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus dengan hikmat Tuhan. Dan kita akan menjadi saksi Tuhan. Kita akan merangkul banyak jiwa. Kita akan menjadi berkat, saudara. Hanya menyatakan kebenaran, bukan menjelekkan institusi, agama orang lain, sinode orang lain. Ada orang yang bilang, oh karismatik itu yang penuh dengan Roh Kudus. Kemudian gereja sinode yang lain, oh tidak ada Roh Kudus. Halo saudara, jangan pernah kita menyimpulkan seperti itu. Karena Roh Kudus itu, ada orang sedang dengar lagu, sorry to say, lagu Kidung Jemaat, orang nangis loh. Lagu-lagu
Zaman dulu himne yang kita nyanyikan, I have decided, itu ditulis oleh orang-orang yang mereka mau mendatangi tiang gantungan. Anak istrinya itu mati, saudara. Dan itu adalah lagu dari denominasi tertentu. Dan kemudian saudara bilang, oh nggak ada kuasa Roh Kudus. Nggak boleh, saudara. Hargai. Karena firman Allah berkata, di surga tidak ada denominasi. Di surga ada orang yang melakukan firman Allah. Dan dia katakan, masuklah engkau, hamba yang setia. Tapi orang yang tidak melakukan firman Allah, dia bilang, oh dulu saya sudah lakukan A, B, C, saya sudah dipakai luar biasa, bahkan mujizat, nubuat dan yang lain. Tuhan bilang, enyah engkau, aku tidak pernah menikmati hidupmu. Ginoskop, tidak mengenal, tidak kenal. Setuju? Boleh katakan amin. Jadi yang pasti saksi itu kita kenal Yesus. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Berapa di antara Bapak Ibu yang rindu untuk menjadi saksi? Jangan sampai lupa orang-orang di sekeliling kita. Ada banyak cara kita bisa share firman Tuhan. Kalau secara teknisnya Anda bisa doakan orang, Anda bisa jadikan teman sebanyak-banyaknya. Kalau saudara baca dalam Matius, dalam firman Allah di Injil, nanti next saya share, itu Matius itu dia sudah sama beberapa yang lain. Ada orang-orang yang dia tadi bekerja di pajak, kemudian dia bertobat, dia undang orang-orang yang hancur dalam rumahnya. Sebab itu dikatakan Yesus sahabat orang berdosa. Saudara, jadi ada orang kan udah benar kita nggak boleh berteman, tapi ada orang-orang yang Tuhan kirim teman-teman saudara untuk kita menjangkau mereka. Tapi nggak perlu ekstrim yang sampai baru ketemu langsung. Saudara, kita perlu hikmat. Sebab itu penginjilan yang luar biasa yaitu lewat pertemanan. Kalau dia tahu kita cinta Tuhan, anak Tuhan, kita juga jadi saksi. Besok-besok dia masalah, dia pasti cerita. Setuju? Boleh katakan amin. Saya sering ketemu orang yang beda agama, dia cerita masalahnya. Nah kalau dia memang buka hati dan kemudian dia kayak kemarin seorang yang dia bukan agama Kristen, dia bilang, Bu boleh doakan saya. Saya tahu dia tahu saya ini Kristen, hamba Tuhan. Dalam hati apa dia nggak tahu ya kalau saya ini Kristen? Dia bilang nggak apa-apa, doakan saya. Saudara, jadi saya tahu memang dia tahu saya Kristen, jadi saya berani mendoakan dia. Dia nangis, tapi saya tidak kemudian maksa, ibu mau terima Yesus? Enggak, saya doakan dia nangis, biarkan kasih Tuhan mengalir. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh buka tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih, ternyata kami bisa menjadi saksi untuk apa yang kami lihat. Kalau kami belum pernah lihat, artinya kami tidak pernah melihat suatu kenyataan, suatu kebenaran yang harus kami saksikan. Dan itu kalau pada pengadilan suatu negara itu disumpah, kami lihat dengan mata kami. Dan itu yang dikatakan dalam kitab 1 Yohanes, bahwa kami harus lihat, kami dengar, kami rabah, kami alami Yesus. Dan itu yang akan kami cerita kepada orang lain. Hamba berdoa buat setiap kami, Engkau yang urapi, Engkau yang berkati, Engkau yang jamah hati kami, supaya kami menjadi pribadi yang mau untuk menjadi saksi. Dan biar kami mengizinkan Roh Allah mengubahkan kami, supaya kami hanya cerita apa yang kami alami. Dan beri kami hikmat dimanapun kami berada. Ketika kami ketemu dengan ketika sedang menjaga anak-anak sekolah, kami ketemu dengan orang tua dari anak-anak kami yang sekolah, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi saksi Kristus. Kami ketemu dengan teman arisan, teman sekolah dulu reuni, ketemu di mana aja teman orang yang baru kami kenal, baik sesama Kristen maupun beda agama, kami boleh menempatkan diri supaya Kristus boleh dilihat dengan manis. Kami boleh ada hikmat supaya kami boleh merangkul dengan kasih, karena kasih itu kekal selama-lamanya. Dan kami percaya Roh Kudus yang di dalam kami akan menyertai kami, sehingga kuasa, urapan, mujizat, penyertaan Allah menyertai kami mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Jadikan pribadi kami untuk tidak menjadi pribadi yang menjadi saksi yang kurang hikmat atau gegabah, tapi kami boleh menjadi saksi untuk apa yang kami lihat. Dan kami boleh dengan kasih merangkul, karena bukan kami yang kami ceritakan, tapi tentang Yesus. Kami mengucap syukur, jadikan kami pribadi saksimu di tengah keluarga yang terutama, orang-orang terdekat kami. Kami tidak akan lupa, kami akan prioritaskan. Dan orang-orang yang diutus Tuhan dalam hidup kami, teman-teman kami, teman permainan kami, teman-teman di kantor kami yang sudah lama bertahun-tahun kami kerja, kami tidak pernah mendoakan mereka, kami tidak pernah membagikan kasih Allah lewat hidup kami. Dan kami berdoa biar kami diberi keberanian, hikmat, sehingga kasih Tuhan pasti menjamah banyak orang, dan kami menjadi saksi yang hidup. Demi nama Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Amin.
Thank you so much.